Meskipun tampaknya ada gelombang acak di bola cahaya, ketika energi merah gelap menyerang Xiao Yan menyadari betapa kuatnya itu. Kemudian, dengan gelombang berat penguasa kuno api abadi di tangannya, seorang penguasa yang bersinar dengan api yang membumbung langsung bertemu dengan energi merah. Dua energi kuat bertabrakan satu lawan satu, dan tiba-tiba menghasilkan ledakan yang mengejutkan, memancarkan cahaya yang indah, mengimbangi badai energi yang menakutkan. Xiao Yan juga memandang kelompok cahaya aneh itu dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Senior membuat pertarungan besar begitu dia menembak, tetapi itu melukai prestise senior, dan mengapa kamu sangat membenci manusia, senior?" Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sinar cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya, dan dia bergerak beberapa puluh meter dalam sekejap, menghindari serangan lain dari bola cahaya. Di udara, tubuh Xiao Yan berkelebat dengan cahaya perak, dan ada siluet ilusi yang tersisa, tampaknya ditinggalkan oleh 3.000 petir yang ekstrim. Ada sedikit suara kejutan di bola cahaya merah yang bersinar, hanya untuk mendengar suara dari bola cahaya, "Aku tidak menyangka kamu memiliki teknik tubuh tingkat tinggi." Juga menemukan bahwa meskipun anak manusia di depannya terlalu lemah, gerakannya juga cepat, dan setiap kali serangan kuatnya dengan cerdik dia hindari. Yah, tidak ada manusia yang masuk ke sini selama ribuan tahun, jadi aku bisa mengobrol denganmu untuk menghilangkan kebosananmu, dan membuatmu mengerti bahwa jika kamu mati, kamu akan mati. Bola cahaya juga berkata, "Aku sudah mengatakan bahwa ruang ini adalah alam rahasia misterius. Omong-omong, alam rahasia ini sebenarnya adalah ruang kecil yang diciptakan oleh kalian manusia yang hina dan tak tahu malu. Saat itu, kalian manusia membawaku ke sini untuk berkomplot melawanku dengan dalih membantuku selamat dari bencana, jadi kalian semua manusia adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Setelah kamu menipuku di sini, kamu menciptakan ruang rahasia ini dan membuatku mengantuk untuk beberapa saat, 1000 tahun." Bola cahaya juga berkata, dan ada sedikit kemarahan dan kebanggaan dalam suaranya, dan kemarahan itu diperhitungkan oleh manusia terhadapnya. Mendengar ini, suara Xiao Yan datang dari segala arah, membuat orang tidak dapat mengetahui lokasi spesifiknya. "Mengapa manusia menjebakmu di sini? Apakah karena kamu memiliki kecenderungan untuk membunuh, senior? Dan jika kamu menyelamatkan hari, bagaimana kamu bisa melakukannya? Percaya, senior, akankah manusia membantumu?" Kentut, manusia hina dan tak tahu malu itu saat itu mendapat pedang abadi yang compang camping secara kebetulan, jadi dia ingin menyegelku ke dalam pedang itu dan menjadi roh pedang. Jadi mereka melakukan segala yang mungkin untuk menipuku di sini dengan dalih bahwa mereka dapat membantuku selamat dari bencana, dan ingin aku menyerah. Sayang sekali meskipun aku dihancurkan oleh mereka, tubuh naga dihancurkan oleh mereka, tetapi dengan kekuatan jiwa naga saya, mereka tidak bisa mendapatkan saya. Ketika mereka bertiga ada di sini, mereka bertarung denganku dengan sekuat tenaga, tetapi salah satu dari mereka meninggal dan dua terluka, dan mereka melarikan diri dengan pedang yang patah, jadi kalian manusia benar-benar tidak tahu malu. Awalnya, aku ingin menghancurkan pedang besi yang patah, tapi aku tidak tahu pedang itu terbuat dari apa. Aku tidak bisa menghancurkannya, aku benar-benar marah padaku. Namun, meskipun aku tidak bisa menghancurkan benda itu, masih mudah bagiku untuk membunuhmu hari ini. Menderita sampai mati, manusia. Setelah mengatakan ini, bola cahaya merah langsung mengungkapkan penampilan aslinya. Xiao Yan melihat naga api dengan panjang beberapa puluh meter, membuka mulutnya. Dan membelah mulutnya, jiwa naga berubah menjadi naga api, meskipun Xiao Yan tidak bisa melihat sisik naga kecil pada naga api, cakar dan ekor naga semuanya terungkap di udara. Mata naga api itu memerah, tubuhnya bergoyang liar, dan dia membuka mulutnya untuk menyemburkan api yang menyala-nyala, yang dengan liar meluncur sejauh lebih dari 10 meter. Kemanapun api lewat, ruang itu meledak sedikit, dan tubuh Xiao Yan juga terpapar di bawah lampu merah. Saya melihat Xiao Yan menghadap lampu merah tanpa menghindar, api putih susu di sekujur tubuhnya cemerlang, dan seluruhnya tampak tenang. Bagaimanapun, meskipun kekuatan jiwa naga ini sangat tirani, Xiao Yan juga tidak takut akan hal itu. Xiao Yan memiliki tubuh yang diberkati oleh 22 jenis api yang berbeda. Jika dia masih takut dengan api naga api ini, maka gelar Kaisar Yan akan sia-sia. Lapisan api putih susu dengan cepat menyapu api merah di udara. Segera, kedua nyala api itu membawa dua aliran udara yang berbeda. Begitu keduanya bersentuhan,
ada suara gesekan yang keras dan suara ledakan yang padat, dan warna-warna aneh yang indah dan menyilaukan melintas di udara. Seluruh tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan pertarungan ki yang ekstrim, dan dia melihat api putih susu mengalir ke udara tanpa henti. Mata Xiaoyan melebar, dan di bawah naungan api, kekuatan jiwa besar menyerang kepala jiwa naga di udara. Huang Quan marah. Konfrontasi antara api putih susu dan api merah menyala baru saja berakhir, dan tiba-tiba kekuatan jiwa besar bergerak menuju otak terlemah dari pertahanan naga api dengan momentum destruktif. Lampu merah menyala mengalir di sekitar jiwa naga, dan serangan kekuatan jiwa Xiaoyan yang menakutkan langsung mengenai otak jiwa naga. Kemudian Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa ada energi samar yang mengalir di permukaan jiwa naga. Naga, Raja Naga Emas juga mengenali benda ini secara sekilas. Itu benar, lapisan energi samar di jiwa naga adalah energi naga. Yang disebut energi naga adalah metode pertahanan biasa dari ras naga, yang membentuk lapisan energi di permukaannya untuk melindungi tubuhnya sendiri. Pertahanan ini sangat kuat, namun, metode ini hanya dapat dikuasai oleh beberapa naga yang kuat. Bagaimanapun, seperti kadal naga haus darah yang ditemui Xiaoyan sebelumnya, dia tidak menguasai energi naga, sehingga dapat dilihat bahwa energi naga ini langka. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan jiwa naga ini tidak buruk. Itu tepat untuk menjadi penguasa. Hehehe, Raja Naga Emas juga terus menyaksikan pertempuran antara mereka berdua. Bagaimanapun, meskipun kekuatan jiwa naga baik, dia masih harus memeriksa temperamennya. Energi naga yang melindungi tubuh dan serangan jiwa besar Xiaoyan, dua kekuatan yang jelas berbeda sifatnya, langsung meledak menjadi kekuatan yang kejam dan mendominasi. Saya melihat tubuh naga besar dengan jiwa naga yang panjangnya beberapa puluh meter, tiba-tiba bergetar dengan cepat, dan raungan naga yang liar dan marah terdengar seperti akan mengobrak-abrik dunia, yang mencengangkan. Tubuh Long Sol menyusut dengan cepat dan menjadi jauh lebih kecil sekaligus, menatap Xiaoyan dengan ngeri di matanya. Dragon Soul meraung, manusia, apa sebenarnya kekuatan yang baru saja kamu miliki? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Mengapa kekuatan ini secara khusus menghancurkan saraf otak saya dan membunuh orang? Kamu sangat kejam. Xiaoyan mencibir dan berkata, senior dan saya baru saja bertemu, dan kami bertengkar hebat. Junior secara alami hanya bisa menggunakan caranya sendiri dan mengendalikan tubuhnya sendiri. Di udara, Xiaoyan berdiri, dengan api di sekujur tubuhnya. Api putih susu yang baru saja tersebar karena pertempuran, perlahan di bawah kendali hati-hati Xiaoyan, membentuk jaring besar dan menuju jiwa naga. Seluruh tubuh jiwa naga bersinar dengan cahaya, dan tubuhnya menyusut sekitar 10 kaki lagi. Dengan mata yang tajam, melihat jaring besar api putih susu saya merasa bahwa jaring tersebut tidak hanya memiliki suhu yang menakutkan, tetapi juga memiliki kekuatan mengerikan yang melahap segalanya. Melihat ini, jiwa naga berpikir tentang sesuatu dan kemudian tubuhnya juga menurun dengan cepat. Melihat jiwa naga turun, tubuh Xiaoyan juga turun, dan kecepatannya tidak lebih lambat darinya. Pada saat ini, Xiaoyan, sejak dia tersedot ke dalam ruang misterius ini oleh sinar hitam cahaya di luar peti mati, merasa bahwa alam rahasia ini tidak begitu sederhana, dan alam rahasia yang tampaknya kosong ini juga mengungkapkan penampilan aslinya setelah turun dari jiwa naga. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk turun, tetapi Xiaoyan akhirnya merasakan bagian bawah, dan sepertinya ada jejak aura yang membakar. Perlahan, semakin jauh ke bawah, semakin panas, tetapi jiwa naga tampak lebih energik. Akhirnya, Xiaoyan menyadari bahwa ada api merah di bawahnya. Ternyata itu adalah celah di gunung berapi. Bagian bawahnya penuh dengan api yang mengamuk dan lava yang bergelombang. Tidak heran jika itu sangat panas. Kekuatan jiwa Xiaoyan dengan hati-hati menyelidiki situasi di bawah, tapi sayangnya tidak ada jejak fluktuasi kehidupan di sana, jelas tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Pada saat ini, Xiaoyan sudah memahami niat jiwa naga, tetapi sayangnya sudah terlambat untuk menghentikannya. Melihat naga ini, tubuhnya pasti naga api, itu sebabnya ia sangat menyukai api ini. Xiaoyan sudah merasakan bahwa kekuatan jiwa naga mulai meledak, dan sedikit terkejut. Namun, jiwa naga ini jelas tidak menyangka bahwa Xiaoyan, yang dikenal sebagai Kaisar Yan, secara alami tidak akan takut dengan suhu ini, dan pertempuran di kawah akan bermanfaat bagi Xiaoyan tanpa membahayakan. Xiaoyan tiba-tiba berhenti turun, dan cahaya putih susu meledak seketika,
dan kemudian suhu tinggi yang menyengat seperti matahari yang terik di langit, luas dan kuat, dan itu luar biasa. Kemudian, di bawah cahaya api, Xiaoyan juga perlahan melihat tanah di sini. Diam-diam melihat jiwa naga di bawah, Xiaoyan tiba-tiba menemukan sesuatu yang reflektif di bawah. Segera memobilisasi kekuatan jiwa yang besar untuk melihat lebih dekat, cahaya di bawah sangat kuat, membuat Xiaoyan sulit untuk membuka matanya, tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Namun, di ranah jiwa Xiaoyan, penampilan benda itu terungkap dengan jelas. Ternyata itu adalah pedang panjang dalam bentuk kuno, dan dimasukkan ke dinding batu di kawah di bawah, hanya memperlihatkan setengah dari tubuh pedang. Anehnya, tubuh pedang itu memancarkan cahaya merah, yang sangat aneh. Xiaoyan terkejut, mungkinkah pedang ini adalah apa yang dikatakan jiwa panjang sebelumnya, pedang abadi yang diperoleh oleh 3 tuan ribuan tahun yang lalu. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki banyak penelitian tentang senjata, dia juga tahu bahwa senjata ini bisa disebut senjata peri, peningkatan besar. Adapun pedang abadi, itu adalah pedang ilahi. Legenda mengatakan bahwa ada daftar peringkat senjata di 7 dunia. Ada 16 senjata magis di dunia manusia, dan setiap senjata di dalamnya memiliki kemampuan untuk menelan langit dan memakan bumi. Dunia hantu memiliki 10 tentara jahat, dan dunia iblis telah mengenakan 10 senjata teratas. Singkatnya, setiap wilayah memiliki senjata ajaib yang kuat. Pada saat ini, jiwa naga di bawah terbang dalam nyala api kawah, tubuhnya terus tumbuh, dan kekuatannya meningkat pesat. Aura liar langsung menembus pertahanan api putih susu yang telah didirikan Xiaoyan di sampingnya, menekan aura kuat awalnya dari Xiao Yan. Jiwa naga meraung liar. Pada saat ini, tubuh telah mencapai panjang lebih dari 50 kaki, dan ketebalan lebih dari 10 kaki. Itu seperti di langit, dan itu mengerikan. Melihat Xiaoyan di atas kepalanya, jiwa naga meraung keras, cakar naga menari, dan ekor api raksasa langsung naik ke udara, berguling langsung ke arah Xiaoyan. Api yang mengamuk melesat melintasi langit, dan seluruh ruang tiba-tiba berkembang, dan lautan api selebar beberapa puluh kaki segera mengelilingi Xiaoyan. Di mata besar jiwa naga, ekspresi bangga melintas, dan tubuhnya tiba-tiba terbang, ekor merahnya yang berapi-api, ditujukan ke Xiaoyan, yang dikelilingi oleh api, dan membanting dengan liar, jelas ingin menghancurkan Xiaoyan dalam satu kali jatuh, menukik tanpa memberinya celah pelarian. Mata Xiaoyan merah menyala, dan dengan jentikan penguasa kuno, nyala api putih susu segera memenuhi tubuh Xiaoyan, dan di kawah di bawahnya, nyala api bersinar dengan kecemerlangan yang aneh, tetapi mereka yang memiliki mata tajam bisa melihatnya dengan cepat. Lihat, keluar. Api di tubuh Xiaoyan tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada yang ada di kawah di bawah, tapi Xiaoyan sengaja menekannya, sehingga jiwa naga tidak menemukannya. Pada saat ini, kawah bawah tanah berisi api yang sangat panas, sementara jiwa naga memperkuat dirinya sendiri dengan bantuan api, itu juga terus memperkuat Xiaoyan. Xiaoyan menyalakan Fen Jue, menyerap energi api tebal di sekelilingnya dengan seluruh kekuatannya, dan dengan cepat mengisi ki pertempurannya untuk menghadapi jiwa naga. Xiaoyan berada di kawah gunung berapi dan dikelilingi oleh api yang menyilaukan, jadi dia tidak bisa melihat jiwa naga sama sekali, tapi dia tahu segalanya tentang jiwa naga dengan sangat baik. Meskipun mata Xiaoyan terhalang oleh api kawah, kekuatan jiwanya dengan jelas menunjukkan semua tindakan jiwa naga di benaknya. Xiaoyan mencibir di dalam hatinya, dan penguasa kuno api abadi di tangannya bergetar, dan nyala api yang mengerikan dari seorang penguasa melesat seketika, bertemu dengan ekor raksasa dari jiwa naga. Dan dia juga pada saat yang sama, 3.000 petir terbuka, dan langsung bergerak sejauh 80 kaki, menghindari ekor jiwa naga. Berdiri diam dalam kehampaan, tubuh Xiaoyan berkelebat dengan cahaya api putih susu, dan menatap dingin pada jiwa naga di depannya. Xiaoyan juga tahu bahwa di kawah jelas dijaga oleh jiwa naga, dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan mengalahkan jiwa naga. Dan menurut tebakan Xiaoyan sebelumnya, kekuatan naga api ini sangat mungkin memiliki kekuatan puncak Dodi, tapi tubuhnya hancur dan kekuatannya sangat melemah. Tapi aku tidak tahu kenapa naga api itu kabur di sini, jadi Xiaoyan juga hati-hati. Xiaoyan membuka mulutnya dan berkata, aku tidak mengira tubuh aslimu adalah naga api, tapi aku tidak tahu mengapa kamu melarikan diri ke sini. Dragon Soul membuka mulutnya yang besar dan berteriak dengan marah, manusia, kamu tidak perlu bicara omong kosong. Karena kamu datang ke sini dan menemukan rahasianya di sini, jangan berpikir untuk pergi hidup-hidup. Di sini,
Semuanya adalah duniaku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau, dan tidak ada yang bisa membantuku. Api mengamuk ke langit, jiwa naga tidak pecah, dan tidak ada yang bisa membunuhku. Kamu harus mati. Jiwa naga menunjukkan tubuhnya, cakar naga terbang, dan api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba naik dari tanah, membentuk formasi api aneh, mengelilingi Xiao Yan di tengah. Api kawah ini sebenarnya dikendalikan oleh naga api ini. Xiao Yan juga terkejut. Meskipun Xiao Yan tidak takut, bahkan Xiao Yan, yang merupakan Kaisar Yan, tidak memiliki cara seperti itu. Jiwa naga membuka mulut raksasa, dan api di mulut naga dan api naga di bawah. Menyapu Xiao Yan dengan liar, dan momentumnya sangat menakutkan. Mata Xiao Yan sedikit serius, suhu tinggi di sekitarnya bisa melelehkan segalanya dalam sekejap, dan di dalam, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Xiao Yan buru-buru menempatkan 9 baris pertahanan Doqi di sekujur tubuhnya, lapis demi lapis untuk melindungi dirinya dengan erat. Kemudian, melalui eksplorasi kekuatan jiwa, ditemukan bahwa jiwa naga saat ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari kekuatan sebelumnya, yang cukup mengerikan. Xiao Yan sangat berhati-hati di dalam hatinya, meskipun dia sudah berada di puncak Dou di bintang 3, dia harus sangat berhati-hati ketika bertemu dengan naga api misterius ini di sini. Merasa bahwa jiwa naga mulai menyerang dengan seluruh kekuatannya, Xiao Yan juga menjadi serius. Di bawah Fen Jue, lapisan energi yang terdiri dari api putih susu terus menyerang naga api dengan gigih melawan api naga dari jiwa naga dengan aura kehancurannya. Xiao Yan berdiri dalam formasi api besar saat ini, tubuhnya tegang, tangannya sedikit terentang, dan penguasa kuno api abadi sedang menyeduh di tangannya. Melihat jiwa naga besar itu, Xiao Yan tersenyum dingin, tangannya langsung terkepal, dua nyala api kuat yang jelas berbeda tiba-tiba bertemu, dan ledakan dahsyat tiba-tiba terjadi. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Xiao Yan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan kemudian tubuhnya penuh dengan pertempuran ki yang ekstrim. Dia membidik jiwa naga di depannya dan menyerang dengan kejam. Dia melihat gelombang kejut merah tua dengan aura erosi dan kehancuran, dan langsung mengenai tubuh jiwa naga. Awalnya, dengan kekuatan jiwa naga, secara alami mampu menghindari serangan Xiao Yan, tetapi jiwa naga juga memberontak dan sombong, sehingga menolak serangan Xiao Yan, tetapi jelas meremehkan serangan Xiao Yan. Jiwa naga meraung keras ke langit, dan tubuhnya langsung terkena serangan Xiao Yan, dan kemudian energi naga pelindung tubuh hancur, dan seluruh tubuh jiwa naga jatuh ke arah kawah gunung berapi di bawah. Api putih susu di tubuh Xiao Yan juga banyak meredup. Jelas, pukulan ini juga menjadi beban besar bagi Xiao Yan. Melihat jiwa naga yang jatuh menuju kawah gunung berapi di bawah, Xiao Yan tahu bahwa dia tidak akan mati seperti ini, meskipun pukulan ini mematahkan energi naga yang melindungi tubuhnya, itu tidak akan menjadi pukulan fatal baginya. Kekuatan jiwa Xiao Yan jelas merasa bahwa kekuatan tirani masih cepat pulih.